Aji lima wujud manungsa dinuwe ilmu sumber tulodo. Tidak lakone ada ing Allah, mana niate tansah waskita, mana niate tansah waskita. Li khamsatun ufi biha harul wabail hadima, al Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima, wabnahuma wa Fatima. Kanjeng Muhammad Rasulillah, Sayyidatun Nisa Siti Fatimah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, putra kekalih Hasan lan Husain, putra kekalih Hasan lan Husain. Sinten mawon kanyolawati, Kanjeng Nabi tansah nyefaati, marang limone yen tresnani, Gusti Allah bakal mridhoi, Gusti Allah bakal mridhoi. Li khamsatun ufi biha harul wabail hadima, al Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima, wabnahuma wa Fatima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para malaikat pada sholawat, bumi lan langit sedaya iman. Jiwa lima inate Allah, jiwa lima sakroning dosa, jiwa lima sakroning dosa. Najan ibadah saumur-umur, amal ibadah ra kena diukur, marang limone yen ora akur, rokok panggone bakale jegur, rokok panggone bakale jegur. Boten bakal ketrima salate yen boten maos sholawate. Imam Syafi'i ngendikake, niki bukti agung derajate, niki bukti agung derajate. Li khamsatun ufi biha harul wabail hadima, al Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima, wabnahuma wa Fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbin nabiyyin wal mursalin. Bismi rabbis syuhada'i was siddiqin.
Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahi Allahu akbar. Saudara sekalian rahimakumullah. Segala ungkap syukur, puja dan puji kita hantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salam salawat untuk baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para nabi, para rasul sepanjang sejarah, pada ahli baitih thayyibin at-tahirin wasabil muntajabin ajma'in. Pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala antarkan kita pada satu di antara hari raya agungnya, yaitu Idul Adha. Maha suci Dia yang telah mengantarkan kita pada hari raya dalam hidup kita. Hari raya Idul Fitri kita peringati setelah sebulan penuh berpuasa. Lalu Hari Raya Idul Adha kita peringati setelah jemaah haji wakili kita semua menyelesaikan manasik mereka di tanah suci. Pesan ini adalah pesan Idul Adha, bukan khutbah, bukan ceramah, melainkan berbagai hikmah. Saudara bisa menyimaknya, mendengarkannya sekarang ini bersama keluarga handai taulan dalam suasana sukacita kemeriahan Idul Adha. Salam hangat bagi keluarga di rumah, teriring doa bagi almarhumin yang telah mendahului kita berangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang kini tidak berhari raya bersama kita di bumi, melainkan bersama insyaallah para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita juga beroleh keberkahan jamuan ruhaniyah yang agung itu, majelisnya orang-orang yang soleh itu. Mari kita antarkan sebaik doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin. Saudara rahimakumullah. Dalam tradisi masyarakat kita, bulan haji ini, bulan Dzul Hijjah ini disebut bulan besar dalam penanggalan masyarakat Jawa dan bulan Rayagung dalam penanggalan masyarakat Sunda. Besar artinya besar, agung. Demikian pula Rayagung, perayaan yang agung. Bulan Dzul Hijjah adalah bulan perayaan agung itu.
Ada yang menghubungkannya karena sejak awal bulan Dzulhijjah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putri terkasih beliau Sayyidatina Fatimah Zahra salamullah alaiha kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karena itu bulan haji juga menjadi bulan hajat, bulan sukacita, bulan pernikahan bagi sebagian di antara kita. Tabarukan pada pernikahan Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan kemudian ada Hari Raya Idul Adha. Saudara sekalian rahimakumullah, pada Idul Fitri disebut Id, hari raya. Alladzi ja'altahu lil muslimina 'ida. Ya Allah, Engkau jadikan hari ini bagi kaum muslimin sebagai Id, sebagai hari raya. Tapi pada saat yang sama, hadirnya fajar hari raya Idul Fitri itu juga meninggalkan duka bagi para kekasih Allah Subhanahu wa taala karena ditinggalkan, karena kehilangan, karena kerinduan pada bulan suci Ramadan. Sehingga bagi sebagian pada bulan suci Ramadan dan Idul Fitri itu ada satu lagi hari raya. Boleh kita gunakan hari raya dalam tanda petik yang disebut dengan Idu Auliyaih. Hari raya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Saat-saat ketika kita beribadah, bermunajat, terjaga di waktu sahur, membaca ayat suci Al-Quran, sholat, qiyam kita. Pada misalnya 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Sehingga bagi para kekasih Allah Subhanahu wa taala betul Idul Fitri adalah hari yang Allah telah jadikan hari raya bagi kaum mukminin. Pada saat yang sama, para kekasih Allah SWT merindukan satu malam yang menjadi hari raya para kekasih Allah SWT. Idul Fitri adalah hari raya bagi mereka yang Allah Ta'ala terima saumnya, yang Allah Ta'ala terima qiyamnya. Tetapi bagaimana berhari raya? Orang yang saum, orang yang siam dan qiyamnya punya banyak kekurangan. Kapan itu hari raya para pendosa? Ketika mereka memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari raya para pendosa adalah malam Qadar. Malam Qadar adalah hari raya bagi para pendosa. Malam yang dirindukan, yang diinginkan oleh mereka yang berharap rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada waktu Idul Adha. Idul Adha adalah sukacita hari raya bagi mereka yang telah menunaikan manasik dengan sempurna. Mulai mabitnya, wukufnya, melempar jumrohnya, ibadah-ibadah umroh, tawaf dan sa'inya. Kemudian mereka bersukacita. Sukacita hari raya itulah Idul Adha. Sukacita hari raya mereka yang menyempurnakan ibadah. Lalu bila bulan suci Ramadan punya malam seperti malam Qadar yang menjadi tumpuan harapan para pendosa. Kapan waktu semisal itu menjelang Idul Adha? Waktu semisal itu adalah pada hari Arafah. Pada satu hari sebelum hari raya, hari Arafah itulah sesungguhnya hakikat dari makna ibadah haji dan hakikat dari makna Idul Adha. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu, ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Haji adalah Arafah. Sebagaimana di bulan suci Ramadan, semua kita sangat berharap beroleh keberkahan malam Qadar yang khairum min alfi syahr, yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Perkataan jauh lebih baik dari 1000 bulan menunjukkan ia jauh lebih baik dari apapun juga.
Karena 1001 lebih dari 1000 bulan. 1002 lebih dari 1000 bulan. 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 1 triliun lebih dari 1000 bulan. Ia menunjukkan sesuatu yang tak terhingga. Maka orang bersukacita dengan Idul Fitri pada saat yang sama berharap di bulan suci Ramadan yang paling diharapkan oleh semua kita kaum muslimin adalah beroleh fadla Lailatul Qadar, beroleh pahala dan keutamaan malam Qadar. Demikian pula pada Idul Adha. Apa yang diharapkan? Bukan pada hari rayanya. Betul, hari raya adalah ungkap sukacita kita. Sebagaimana hari raya Idul Fitri adalah ungkap sukacita kita. Tetapi yang paling diharapkan kaum muslimin adalah fadla Lailatul Qadar. Adalah pahala dan keutamaan malam Qadar. Demikian pula Idul Adha yang diharapkan kaum mukmin adalah fadla, keutamaan dan kemuliaan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Saudara sekalian rahimakumullah, dari kata haji, satu akar kata dengan itu adalah hujjah. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, haji dan hujjah ini berdekatan. Dzulhijjah bisa dibaca juga Dzulhujjah. Bulan haji atau bulannya Al-Hujjah. Dalam keyakinan mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, karena zuhurnya Al-Hujjah ini dalam beberapa riwayat itu disebutkan pada hari Jumat, sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa kemuliaan tentang hari Jumat. Bahwa Jumat itu, ini hadis diriwayatkan oleh mazhab Ahlus Sunnah dan mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam tentang bahwa Al-Hujjah itu akan hadir pada hari Jumat. Dan keutamaan-keutamaan lain tentang ibadah Jumat ini. Untuk menyebutkan sebagian di antaranya, kita bisa lihat dari bagaimana ayat Al-Quran mengisahkan tentang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Jumat ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya diseru untuk menaikkan sholat pada hari Jumat itu, fas'au, maka bergegaslah, berusahalah, berupayalah ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perniagaan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian ini lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Shadaqallahul maulana al-aliyyul azim. Saudara sekalian rahimakumullah, ayat Al-Quran ini indah dan setiap ayat Al-Quran itu indah. Kalau kita perhatikan, pertama seruannya kepada orang-orang yang beriman. Sehingga untuk memahami apa yang akan disampaikan berikutnya, derajat keimanan itu menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan. Ketika kita senantiasa mesti meningkatkan kadar dan derajat keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Agar kita diseru masuk ke dalam barisan orang-orang yang beriman ini. Kemudian, di dalam terjemahan Indonesia mungkin tidak begitu terlihat sesuatu yang dakik, latif, yang delikat ini. Memang kalau diseru, tetapi sebenarnya kata nudia adalah bentuk fi'il madi majhul yang di situ ada fa'il mustatir yaitu huwa. Kebanyakan memahami ayat ini dengan menerjemahkan demikian. Kalau diseru, itu artinya kalau kalian
diseru. Padahal dalam bahasa Arab kalau kalian diseru, bahasa Arabnya adalah nuditum. Ayat Al-Qur'annya tidak idza nuditu, melainkan idza nudiya. Sehingga terjemahan yang lebih dekat dengan kesesuaian kaidah adalah sekiranya dia diseru. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Saudara sekalian rahimakumullah. Setiap ibadah itu ada syarat dan ketentuannya. Ibadah salat wajib bagi kita begitu datang waktunya. Ibadah haji pada bulan-bulan yang ditentukan. Bulan puasa demikian, kewajiban zakat pula ada aturan-aturannya. Khusus untuk ini, lis-salati, untuk menunaikan salat, mi yaumil jumu'ah, pada hari al-jumu'ah ini, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian. Kata fas'au menunjukkan bergegaslah, berusahalah, berupayalah, sungguh-sungguh. Ia menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhatikan benar-benar dengan seksama. Take it very seriously. Fas'au. Dari semua ibadah. Kemudian ada kata fas'au ila dzikrillah adalah ibadah. Lis-salati mi yaumil jumu'ah. Untuk salat pada hari Jumat. Tidak langsung lis-salatil jum'ah misalnya. Tapi lis-salati min yaumil jumu'ah. Ada banyak hal menarik pada ayat ini. Kita cukupkan pada pembahasan tentang hikmah Idul Adha. Idza nudiya, kalau dia diseru, kalimat dalam bahasa Arab ada struktur kalimat antara misalnya disebut syarat dan jawab. Jadi kalau begini maka begitu. Kalau terpenuhi persyaratan ini maka demikianlah kewajibannya. Nah, fas'au ila dzikrillah itu syaratnya adalah idza nudiya. Kalau dia diseru. Bukan idza nuditum. Kalau kalian diseru. Syaratnya adalah kalau dia diseru. Maka bergegaslah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat. Dzikrillah ini adalah perumpamaan segala peribadatan. Karena semua gerak makhluk adalah dzikrillah. Semua gerak makhluk adalah untuk mengingat dan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itu, untuk fas'au ila dzikrillah ini, wadharul bai', dan tinggalkan, tidak pedulikan al-bai', jual beli. Sering diterjemahkan perniagaan. Ketika ia menjadi jual beli dan perniagaan, kadang yang dimaksud hanyalah jual beli dan perniagaan secara lahiriah, seperti dagang kita. Misalnya dalam tafsir, bahwa hari Jumat itu hari katakan istirahat, hari libur, lalu orang berjualan, hari pasar. Maka diperintahkan wadharul bai', tinggalkan pasar itu, tinggalkan perniagaan itu. Adapun makna al-bai' pada saat yang sama adalah segala bentuk keterikatan diri kita pada dunia. Pada apapun yang dapat melalaikan kita dari zikrillah itu. Fas'au ila zikrillah wadharul bai', dan tinggalkan perniagaan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Apakah yang lebih baik ini hanya merujuk kepada dzarul bai', bahwa meninggalkan perniagaan itu lebih baik? Karena kata dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik, ada dzalika, ada dzalikum. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Ketika Al-Quran menyampaikan lebih baik, itu maknanya yang terbaik. Apakah yang terbaik itu adalah meninggalkan perniagaan itu?
Benar, meninggalkan segala bentuk keterikatan kita pada dunia. Ketika kita menjual dalam tanda petik diri kita pada dunia. Yang kedua, zikrillah juga adalah khairul lakum. Benar. Pas'aunya adalah khairul lakum. Benar. Zikrillahnya lebih baik bagimu. Upayanya juga. Pas'au itu adalah lebih baik. Bagi kita semua, in kuntum ta'lamun. Semua menjadi lebih baik karena kata kuncinya ma'rifat kita kepada Dia yang karena Dia diseru maka kita bergegas untuk menunaikan ibadah Jumat itu. Begitu banyak periwayatan tentang keutamaan Jumat, mulai dari hadis baginda Nabi SAW sebagai Sayyidul Ayyam, atau setiap infak sedekah yang diamalkan pada hari Jumat berlipat ganda. Lalu misalnya diamanatkan sesuatu yang juga tidak pernah ditinggalkan oleh para teladan adalah ketika sholat Jumat dan ghusl hari Jumat. Para malaikat mendoakan orang yang melakukan dua hal pada hari Jumat itu, yaitu ghusl Jumat, mandi besar, membersihkan diri secara ruhaniyah itu pada hari Jumat, dan kemudian menunaikan ibadah sholat Jumat. Begitu rupa sehingga para ulama kemudian menyampaikan waliyaf'alil khair mastata'a. Hari Jumat itu upayakan lakukan sebaik-baik ibadah, sebaik-baik amal yang mungkin bisa kita lakukan. Sunnah baginda Nabi SAW bersihkan diri mengenakan pakaian terbaik pada hari Jumat itu. Mengapa? Mengapa itu diajarkan pada kita? Semua pahala kebaikan itu ditingkatkan, dilipat gandakan. Apa yang membuat hari Jumat kemudian menjadi istimewa? Bukankah ibadah bisa kapan saja? Tapi mengapa hari Jumat? Seakan-akan baginda Nabi SAW ingin mempersiapkan kita untuk sesuatu yang dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesuatu yang akan jauh lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahuinya. Di antara hadis-hadis yang disepakati oleh dua mazhab bahwa hari Jumat juga adalah hari Zuhurul Hujjah. Hari hadirnya Al-Hujjah. Yakhruju Al-Hujjah itu pada dalam riwayat umum misalnya yakhruju qa'imuna yaumal jumu'ah. Al-Qa'im itu akan hadir pada hari Jumat. Dalam riwayat umum mazhab Ahlussunnah dan kaum muslimin meyakini akan kehadiran seorang di antara keturunan Rasulullah SAW kelak di akhir zaman nanti yang dikenal dengan gelaran Al-Mahdi. Konsep Mahdawiyah, Mahdiisme, konsep juru selamat akhir zaman, Mesianisme, yang diyakini oleh hampir semua keyakinan dan agama mengenal sosok yang akan hadir di akhir zaman. Mazhab Ahlussunnah juga dengan hadis-hadis yang mutawatir. Perbedaannya adalah mazhab Ahlul Bait alaihissalam menetapkan berdasarkan sejarah dan wasiat para imam, juga hadis-hadis baginda Nabi SAW tentang siapa Imam Mahdi yang dimaksud. Dalam mazhab Ahlussunnah tidak secara khusus dibicarakan siapa Imam Mahdi yang dimaksud, tetapi konsep Mahdiisme-nya sendiri disepakati oleh hampir semua mazhab di dalam Islam. Saudara sekalian rahimakumullah, sekarang ingin saya gabungkan kedua hal ini. Haji dan Jum'ah. Melalui satu hadis dari baginda Nabi SAW bahwa haji itu adalah, bahwa hari Jumat itu adalah hajinya orang-orang fakir dan miskin. Hajjul fuqara'i wal masakin.
Saudara sekalian rahimakumullah, kerinduan kita pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tonggak, yang menjadi semangat yang membuat kaum muslimin di berbagai tempat di belahan dunia kemudian menjalankan ibadah haji ini. Sebagaimana sering kita bahas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat Al-Quran, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Seru manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu. Pada Nabi Allah Ibrahim, pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rijalan, berjalan kaki. Ada kekuatan kecintaan yang membuat kaum muslimin menuju baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, kerinduan terhadap misdaq, pengamalan, kesempurnaan haji itu tetap berlangsung hingga akhir zaman dalam wujud al-hujjah, dalam wujud Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Maka wukuf di padang Arafah berhubungan juga dengan ma'rifah. Arafah itu ma'rifah. Dalam riwayat yang masyhur, man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia tanpa ma'rifat, tanpa mengenal imam zamannya, ia mati dalam keadaan jahiliyah. Arafah, ma'rifah. Di padang Arafah itulah ma'rifat kita diharapkan menyempurna pada pangkal kerinduan kita. Kita diajarkan untuk menanti Dia yang kelak Allah telah hadirkan pada hari Jumat. Sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengistimewakan hari Jumat. Untuk memperlakukan hari Jumat begitu luar biasa. Waliyaf'alil khair mastata'. Berbuat baik semampunya pada hari Jumat itu. Agar kita terbiasa. Agar kita menjadikan hari Jumat itu istimewa. Baginda Nabi SAW akan mengenakan pakaian yang indah, bersih, yang terbaik, yang wangi, harum. Meski baginda Nabi selalu wangi dan harum. Tapi secara khusus pada hari Jumat itu. Diajarkan kita untuk membersihkan diri dengan ghusl. Dan kemudian melaksanakan ibadah salat Jumat. Dianjurkan pula kalau kita ingin berziarah kepada pusara kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Ziarahlah pada hari Jumat. Semua itu untuk mempersiapkan kita pada ma'rifat Dia yang akan hadir zuhur pada hari Jumat itu. Dalam riwayat dari Imam Ja'far as-Sadiq alaihi salatu wassalam, inna sahibah hadzal amr, sesungguhnya imam zaman itu hadir setiap musim haji. Imam zaman melihat kalian dan mengenali kalian. Kalian melihat imam, tapi tidak mengenalinya. Jemaah haji ketika wukuf di padang Arafah tidak ada satu amalan khusus kecuali wukuf saja. Ibadah haji itu istimewa, saudara. Tidak ada bacaan yang kalau tidak dibaca kemudian jadi batal tawaf dan sainya. Tidak. Ketika tawaf kita boleh berdoa dengan doa apa saja selama itu baik. Kita boleh membaca ayat suci Al-Quran. Kita boleh wiridan. Kita boleh sholawatan. Kita boleh istighfar. Tidak ada batasan doa yang dibaca pada waktu tawaf. Demikian pula pada waktu sa'i. Demikian pula pada waktu wukuf di padang Arafah. Tidak ada doa secara khusus yang wajib dibaca atau tidak. Mengapa? Karena ibadah haji utamanya adalah madrasah untuk menjaga adab batiniyah kita, adab hati kita. Sehingga boleh kita berdoa dengan apa saja selama itu kebaikan. Tetapi pada wukuf di padang Arafah ada nilai yang lainnya ketika kaum muslimin itu berkumpul. Ketika Allah SWT membanggakan kaum muslimin
di hadapan para malaikat. Siapakah yang Allah telah banggakan? Kitakah yang Allah telah banggakan? Atau dia yang kepadanya menghadap wajah para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yatawajjahu ilaihil awliya. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala banggakan. Babullah alladhi minhu yukta. Pintu Allah yang darinya diberi. Sehingga dianjurkan pada Idul Adha sekarang ini kita membaca doa nudbah. 2 kalimat tadi adalah petikan dari doa nudbah. Dianjurkan pada Idul Adha kita membaca doa nudbah. Karena tabarukan pada kehadiran sahibil asr wal zaman ajallahu ta'ala faraja syarif di padang Arafah itu. Di padang Arafah itu tidak ada yang kita lakukan kecuali diam, berhenti, menetap di padang Arafah. Itulah yang disebut dengan wukuf. Wukuf artinya berhenti di padang Arafah. Ma'rifat akan imam zaman kita membawa kita pada satu titik ketika kita berhenti. Apa yang kita hentikan itu? Wadharul bai'. Tinggalkan perniagaan. Hentikan segala sesuatu yang diri kita bergantung kepadanya, yang hati kita terikat kepadanya, yang kita punya urusan ini, itu, dan sebagainya. Hentikan itu semua. Wukuflah. Berhentilah. Setelah Arafah tidak ada lagi kita. Yang ada ma'rifat. Arafah. Setelah Arafah tidak ada lagi kita, yang ada Arafah. Yang ada itu ma'rifat. Man mata walam ya'rif imam zamani mitatan jahiliyah. Yang ada adalah ma'rifat imam zaman kita. Setelah wukuf di padang Arafah itu, kita berhenti. Wukuf artinya berhenti. Wadharul bai'. Tinggalkan segala bentuk perniagaan yang kita lakukan dengan siapapun. Dengan bekal kecintaan, kerinduan, ma'rifat imam zaman itu. Melangkahlah kita mengikuti jemaah haji menuju Muzdalifah. Lalu menuju Mina. Mabit di Muzdalifah. Melempar jumroh di Mina. Dan kemudian menyembelih hewan kurban di Mina. Karenanya kurban adalah perjalanan setelah kita wukuf. Berhenti seluruh keterikatan diri ini. Lalu ma'rifat, mengenal sepenuh hak dari kekasih hati, kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mabit di Muzdalifah. Lalu melempar jumroh di Mina. 2 bagian ini izin insya Allah disampaikan di waktu yang akan datang. Tapi pada saat yang sama, setelah 2 ibadah ini, kemudian kita melakukan yang kita sebut dengan Idul Qurban. Menyembelih hewan kurban. Kurban dalam bahasa kita bisa bermakna 2. Ada kurban dan biasanya saya membedakan ada kurban dan korban. Seperti dalam bahasa Inggris misalnya kurban itu sacrificial right, ibadah berkurban, mengorbankan. Padahal sebetulnya kata kurban berasal dari kurban, kurbatan ilallah, yang artinya mendekatkan diri kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban adalah ibadah yang diperoleh setelah kita menggugurkan seluruh keakuan kita. Kita wukuf, lalu berangkat bersama ma'rifat imam zaman itu untuk memberikan sebaik persembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban, kita ketahui, kita ambil teladannya dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dalam ritual lempar jumroh itu di 3 titik itu iblis selalu berusaha untuk menggoda. Setan berusaha untuk
menghasut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Itulah mengapa fas'au ila dzikrillah. Ada sa'i, ada usaha, ada upaya, ada kerja ekstra setelah ma'rifat dan wukuf kita itu melalui mujahadah, jihadun nafas, melepaskan segala bentuk keterikatan, melawan seluruh godaan setan. Sebagaimana cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan pada akhirnya kemudian meletakkan yang paling dicintai, yang paling diharapkan di hadapan altar kebesaran dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat dari Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam kepada sahabat Shibli yang pulang dari tanah suci kemudian menjelaskan tahapan-tahapan ibadah itu, Imam Sajjad bertanya, ketika engkau berkurban, sudahkah engkau niatkan bahwa dengan kurbanmu itu kau juga menyembelih keinginan diri, kau juga menyembelih leher kita sendiri. Itu bahasa puitis dari guru kita Cak Nun, MH Ainun Najib. Maka leher hamba sendiri yang akan tersembelih dalam puisi Muhammad kan hamba. Ya. Bahwa ketika mengismail itu dalam bahasa Cak Nun, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih itu, yang disembelih bukan hanya simbolis seperti sekarang hewan kurban kita, tapi yang disembelih adalah leher kita sendiri dalam artian memutus keakuan kita, keinginan duniawi yang diibaratkan oleh leher kita, yang kita rasakan makan, minuman, dan lain sebagainya. Maka kurban setelah wukuf itu kita menghentikan diri kita dari segala bentuk wadharul bai'. Lalu ma'rifat imam zaman kita zikrillah. Lalu kemudian kita berusaha melawan dengan mabit di Muzdalifah dan jamarat, melempar jumrah, fas'au. Kemudian kita berkurban, mempersembahkan yang terbaik. Lissalati mi yaumil jumu'ah, untuk sebuah doa salat pada hari al-jumu'ah. Bukan hanya sembarang setiap Jumat, tapi al-jumu'ah, pada hari Jum'ah yang Allah janjikan itu. Mengapa seluruh persembahan itu ketika jemaah haji kemudian dengan makna ma'rifat dari setiap manasik peribadatan haji membawa mereka pada sebaik pengorbanan. Kurban juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita memerangi ketidakadilan di tengah-tengah kita. Meneriakkan solidaritas pada saudara-saudara kita yang teraniaya. Dan bergerak setelah itu, ifadah kita, kembali ke tanah air kita, dengan menghentikan diri kita wukuf di padang Arafah, dan selalu membawa cahaya kecintaan, ma'rifat, dia yang hadir di padang Arafah itu, dia yang diseru pada hari Jumu'ah itu. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Dia yang akan menjadi pembebas orang-orang fakir dan miskin. Yang akan menjadi pembebas mereka yang tertindas, al-mustad'afin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Orang-orang yang dizalimi, yang ditindas di muka bumi. Wa naj'aluhum ma'immah wa naj'aluhumul warithin. Kami akan jadikan mereka para imam, para pemimpin. Kami akan jadikan mereka para pewaris bumi. Kapan ayat Al-Quran itu akan menemukan maknanya setiap saat? Tidak pernah tidak. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah seluruh ujian, kemudian sampai pada ibadah kurban, fa'atammahunna,
Kemudian Nabi Ibrahim menyelesaikannya, menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inni ja'iluka linnasi imam." Aku jadikan engkau bagi manusia seorang imam. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Imam ini Allah Ta'ala hadirkan bagi orang-orang yang tertindas di muka bumi. Fuqara'i wal masakin al-mustad'afin wa naj'alahum imam. Kami akan jadikan mereka para imam. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim imam setelah ibadah kurban itu, karena keterkaitannya dengan alladzina stud'ifu, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dizalimi. Itulah mengapa setelah haji kemudian ketika jemaah haji kembali ke tanah air, mereka adalah pejuang-pejuang mustada'afin yang mengangkat derajat, harkat, martabat hidup sesama saudaranya, meneriakkan solidaritas pada saudaranya yang teraniaya di berbagai belahan dunia, yang kiri, kanan, dekat, jauh. Saudara kita sesama anak bangsa di tanah air, sesama umat manusia, kaum muslimin di Palestina, di Yaman, di Bahrain, di Lebanon, di Afghanistan, di Irak, di Myanmar, di berbagai tempat yang ada di alam semesta ini. Jemaah haji adalah para pejuang fakir dan miskin, para pejuang mustadafin. Itulah mengapa hari Jumat itu, hari hadirnya hujjah itu menjadi ibadahnya pada hari itu, menjadi ibadah sholat Jumat itu hajjul fuqara'i wal masakin. Hajinya orang-orang fakir dan miskin. Karena sesungguhnya pesan utama dari ibadah haji, dari Idul Adha, pengorbanan ini adalah ma'rifat, adalah wukuf kita. Dan ma'rifat pada imam zaman kita untuk membawa kita dalam sebaik upaya fas'au ila dzikrillah, meninggalkan segala bentuk keterikatan, perniagaan apapun juga, wadarul baik. Itu yang akan bawa kita pada dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu pembelaan pada mustadafin, menolong fakir dan miskin yang hari ini kita simbolkan dengan berbagi daging kurban. Semestinya menjadi pesan Idul Kurban untuk hari-hari ke depan, pesan haji untuk hari-hari ke depan. Jemaah haji dan kita semua berada di barisan terdepan pembelaan terhadap mustadafin, pemihakan terhadap fuqara wal masakin, mereka yang tertindas, mereka yang teraniaya. Bismi Rabbil Mustadafin. Dalam nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya orang-orang yang tertindas. Semoga cahaya kerinduan pada Al-Hujjah, pada Dzulhijjah ini membawa kita pada sebaik persiapan, perkhidmatan menyambut kehadiran al-Jum'ah, hari Jumat yang dinantikan, dengan sebaik pembelaan pada fuqara'i wal masakin, pada al-mustad'afina fil ardi. Semoga dengan itu Allah Ta'ala gabungkan kita dalam barisan yang mengikuti wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warith. Walafu minkum, teriring sebaik doa untuk almarhumin, guru Allahyarham ibunda tercinta, setiap orang yang punya hak atas diri kita. Bagi mereka yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan beroleh jamuan ilahiyah pada hari yang penuh berkah ini, kembali kita antarkan Ummul Kitab juga menyertakan dalam doa ini para jemaah haji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita satu saat untuk wukuf di padang Arafah yang dirindukan. Barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wan nafaqah. Waqdi ma ujabta alaihim minal haji wal umrah. Bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa rasulillah
Sallallahu alaihi wa alihi wa alihi baiti thayyibin tahirin. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa anjil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratan wa fil akhirati syafa'atan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالإتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والإفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى العسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واغضي ما أوجبت عليهم من الحج والأمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف.